pula saya dari kelompok 4B PT. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum ilmu pemulihan ternak. Latar belakang dari laporan ilmu pemulihan ternak ini yaitu heritabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagian antara keragaman total dari suatu sifat yang diakibatkan oleh pengaruh genetik. Nilai heritabilitas sangat diperlukan dalam melakukan program seleksi dan rancangan perkawinan untuk perbaikan mutu genetik ternak. Pengetahuan ini bermanfaat dalam menduga besarnya kemajuan untuk program pemulihan berbeda. Di samping itu, memungkinkan pemulihan membuat keputusan penting. Apakah biaya program pemulihan yang dilakukan sepadan dengan hasil yang diharapkan? Nilai heritabilitas bermanfaat dalam menaksir nilai pemulihan seekor individu ternak. Korelasi genetik adalah korelasi dari pengaruh genetik aditif atau nilai pemulihan antar kedua sifat itu. Korelasi dapat dikatakan ada jika gen-gen yang mempengaruhi sifat pertama juga mempengaruhi sifat kedua. Korelasi lingkungan termasuk pengaruh lingkungan dan pengaruh genetik yang bukan aditif. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dan produksi selanjutnya. Repeatabilitas terdapat dua metode perhitungan, yaitu metode repeatabilitas antar kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Rentang nilai repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas mendekati 1 menunjukkan ternak memiliki repeatabilitas yang tinggi, artinya kemampuan mengulang produksi sama dengan produksi yang pertama sangat tinggi. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Mahasiswa juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Manfaat mempelajari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yaitu mahasiswa dapat mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, dan mahasiswa dapat mengetahui manfaat dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Materi dan metode. Kegiatan praktikum acara 1 tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 2020. Kegiatan yang dilakukan via daring melalui channel YouTube Lab Genetika Pemulihan dan Reproduksi. Materi yang digunakan pada praktikum ilmu pemulihan ternak dengan cara heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum adalah kalkulator, alat tulis, laptop, dan HP. Bahan yang digunakan dalam praktikum adalah data produksi, indeks bentuk telur, dan bobot telur. Metode yang dilakukan pada acara praktikum ilmu pemulihan ternak dengan cara heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, yaitu data dummy, indeks bentuk telur, dan bobot telur disiapkan. Kemudian dihitung nilai heritabilitas 1, heritabilitas kedua, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Nilai yang diperoleh kemudian diartikan dan dijelaskan secara rinci dalam pembahasannya. Ini dia from data, indeks bentuk telur, dan bobot telur. Pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur 1. Di sini ada data indeks bentuk telur 1 dari pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, dan pejantan 4. Y merupakan hasil jumlah data indeks bentuk telur 1 yang ditotal yang menghasilkan 1496,58. Sedangkan Y kuadrat IK merupakan hasil data indeks bentuk telur 1/1 yang dikuadratkan lalu dijumlahkan dari pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, pejantan 4 yang menghasilkan 112, 105, 113. Faktor koreksi atau FK yaitu ini data dari data indeks bentuk telur 1 yang dijumlah dari per pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, pejantan 4 yang dikuadratkan lalu dibagi 20 yang menghasilkan 11987,6. Lalu menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Ini dari
data per pejantan yang dikuadratkan, pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, pejantan 4 yang masing-masing dikuadratkan, lalu jumlah, lalu dibagi 5, lalu dikurangi FK yang itu menghasilkan 1,7. Setelah itu menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan JKW, yaitu ini dari semua data indeks bentuk telur 1 yang masing-masing dikuadratkan, lalu dijumlahkan, lalu dikurangi hasil dari JKS tanpa FK, hasilnya yaitu 115,8291. Setelah ini menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. S sama dengan jumlah pejantan dikurangi 1 sama dengan 3. Setelah itu menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan DBW. N jumlah total anak dikurangi S jumlah pejantan sama dengan 16. Setelah itu menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumusnya JKS dibagi DBS sama dengan 0,56667. Setelah itu menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW yang rumusnya JKW bagi DBW sama dengan 7,23932. Setelah itu menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan ragam W. Ragam W sama dengan KTW. Jadi hasilnya sama kayak KTW 7,23932. Setelah itu menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTS sama dengan ragam S sama dengan KTS kurangi KTW per K. K di sini koefisien anak pejantan. Hasilnya yaitu negatif 1,33453. Sekarang menghitung heritabilitas. Rumus dari heritabilitas yaitu 4 kali ragam S per ragam S plus ragam W tambah ragam W. Hasilnya yaitu negatif 0,90403. Daftar titik ragam heritabilitas indeks bentuk telur. Sumber keragaman faktor koreksi. Derajat bebasnya 1, jumlah kuadratnya 1111987,6. Sumber keragaman antar pejantan S. Derajat bebasnya 3, jumlah kuadratnya 1,7, kuadrat tengah 0,5666667, kuadrat tengah harapan negatif 1,33453. Sumber keragaman antar anak dalam pejantan, derajat bebasnya 16, jumlah kuadrat 1158291, kuadrat tengahnya 7,23932, kuadrat tengah harapan 7,23932. Pendugaan nilai heritabilitas bobot telur 1. Di sini data dari bobot telur 1 dari pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, pejantan 4. Y merupakan jumlah total data bobot telur 1, sedangkan Y kuadrat sama dengan semua data masing-masing yang dikuadratkan lalu dijumlahkan yang menghasilkan 11352,5. Faktor koreksi atau FK yaitu data dari jumlah per pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, pejantan 4 yang dikuadratkan lalu dibagi 20 yang menghasilkan 1111303,2. Setelah itu menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dari hasil per pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, pejantan 4 yang dikuadratkan dibagi 5 lalu dikurangi FK atau faktor koreksi yang menghasilkan
18,9. Setelah itu menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW, yaitu semua data bobot telur yang masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan dikurangi JKS tanpa FK yang menghasilkan 30,4. Setelah itu menghitung derajat bebas antar pejantan DBS. S sama dengan jumlah pejantan dikurangi 1 sama dengan 3. Setelah itu menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Jumlah total anak dikurangi jumlah pejantan, yaitu sama dengan 16. Setelah itu menghitung kuadrat tengah antar pejantan KTS sama dengan JKS per DBS yang menghasilkan 6,3. Setelah itu menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW sama dengan JKW per DBW sama dengan 1,88375. Setelah itu menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW sama dengan 1,88375. Sama hasil KTHW sama kayak KTW. Setelah itu menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan KTHS. KTHS sama dengan ragam S sama dengan KTS kurangi KTW per K. K di sini yaitu koefisien anak per pejantan. Hasilnya 0,88325. Setelah itu menghitung heritabilitas sama dengan 4 dikali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W yang hasilnya 1,276834. Daftar sidik ragam heritabilitas bobot telur. Sumber keragaman faktor koreksi. Derajat bebasnya 1, jumlah kuadratnya 111303,2. Antar pejantan S. Derajat bebasnya 3, jumlah kuadrat 18,9, kuadrat tengahnya 6,3, kuadrat tengah harapannya 0,88325. Antar anak dalam pejantan atau W. DP. Derajat bebasnya 16, jumlah kuadratnya 30,4, kuadrat tengahnya 1,88375, kuadrat tengah harapannya atau KTH 1,88375. Berdasarkan dari data di atas diperoleh nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur 1 yaitu sebesar negatif 0,90403. Hal ini disebabkan oleh kurang banyaknya jumlah pejantan, sedangkan nilai heritabilitas pada bobot telur 1 sebesar 1,27684. Hal ini dikarenakan jumlah data yang sedikit dan tingginya ragam dalam pejantan daripada antar pejantan. Ren et al. Menyatakan bahwa rentan nilai heritabilitas yaitu 0,1 di mana kisaran 0 sampai 0,15 tergolong rendah berkategori sedang jika bernilai kisaran 0,15 sampai 0,30 dan berkategori tinggi jika nilai lebih dari 30. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu metode serta pengambilan data yang digunakan bangsa ternak dan juga asal data. Putra et al. 2014 menyatakan bahwa nilai heritabilitas dipengaruhi oleh faktor ragam genetik dari tentunya heritabilitas yang bernilai negatif atau lebih dari 1 dikarenakan adanya keseragaman yang disebabkan pada lingkungan yang berbeda dengan kelompok famili yang berbeda pula, serta metode statistik yang kurang tepat dan kesalahan data mengambil sampel. Selanjutnya menghitung pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk telur 2 dan bobot telur 2. Di sini ada pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, pejantan 4. Di sini A yaitu indeks bentuk telur 2 dan sedangkan B yaitu bobot telur 2. Lalu XY ini yaitu perkalian dari indeks bentuk telur 2 dan
bobot telur 2 yang hasilnya di sini nanti. Lalu XIK yaitu hasil dari penjumlahan semua XY ini, yaitu 11648,31. Setelah itu menghitung faktor koreksi FK. X di sini yaitu hasil dari semua penjumlahan indeks bentuk telur 2, dan sedangkan Y yaitu hasil dari semua penjumlahan data bobot telur 2, lalu dibagi 20 yang menghasilkan 1111644,9. Selanjutnya menghitung jumlah hasil kali antar pejantan JHKS. Rumusnya yaitu sigma I XI kali YI per NI kurangi FK yang menghasilkan negatif 1,5606. Setelah itu menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan JHKW, ya sama dengan rumusnya yaitu sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI YI per NI yang menghasilkan 5,01. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. S di sini yaitu jumlah pejantan yang dikurangi 1, jumlah pejantannya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Setelah itu menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan DBW. N di sini yaitu jumlah total anak dikurangi jumlah pejantan, yaitu 20 kurangi 4 hasilnya 16. Setelah itu menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan HKRS. Rumus HKRS yaitu JHKS per DBS yang hasilnya negatif 0,5202. Setelah itu menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan HKRW. HKRW sama dengan JHKW per DBW sama dengan 5,01 per 16 sama dengan 0,313125. Setelah itu menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan HKRHW, yaitu hasilnya sama dengan HKRW, yaitu 0,31325. Setelah itu menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS sama dengan COV-S, yang rumusnya HKRS kurangi HKRW per KAS, yang hasilnya itu negatif 0,166667. Setelah itu menghitung korelasi genetik, yaitu 4 COV-S per akar 4 ragam SX kali 4 ragam SY. Di sini X yaitu 4 ragam X itu yaitu hasil dari heritabilitas indeks bobot telur, sedangkan yang Y dari hasil heritabilitas bobot telur yang menghasilkan 0,153515. Daftar sidik ragam korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur. Sumber keragaman faktor koreksi yaitu derajat bebas 1, jumlah hasil kali JHK 1111644,9. Sumber keragaman antar pejantan S, derajat bebas 3, jumlah hasil kali JHK negatif 1,5606, hasil kali rata-rata HKR yaitu negatif 0,520. 2. Hasil kali rata-rata harapan HKRH yaitu negatif 0,16667. Sedangkan sumber keragaman SK antar anak dalam pejantan W, derajat bebasnya itu 16. Jumlah hasil kalinya JHK 5,01, hasil kali rata-ratanya 0,313125. Hasil kali rata-rata harapan 0,313125. Berdasarkan dari data di atas diperoleh hasil nilai pada korelasi genetik antar indeks bentuk telur 2 dengan bobot telur 2 sebesar 0,153515. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada indeks bentuk telur dan bobot telur memiliki hubungan yang lemah, namun memiliki sifat yang serak. Korelasi genetik mempunyai rentan 1 sampai negatif 1 menurut pendapat Purwantini et al. Dari 20 yang menyatakan bahwa rentan korelasi genetik yaitu
1 sampai negatif 1, di mana korelasi sebesar 0,00 sampai 0,10 termasuk ke dalam korelasi yang diabaikan. 0,10 sampai 0,39 korelasi lemah, 0,40 sampai 0,69 termasuk korelasi sedang, 0,70 sampai 0,89 korelasi yang kuat, dan 0,90 sampai 1,00 korelasi yang sangat kuat. Tanda negatif atau positif menunjukkan arah mengenai hubungan antara dua variabel tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurisma 2016 yang menyatakan bahwa korelasi dapat bernilai positif apabila kenaikan satu sifat dapat meningkatkan kenaikan sifat yang lain. Begitu juga jika korelasi bernilai negatif apabila kenaikan suatu sifat namun tidak membuat peningkatan sifat yang lainnya. Penyebab dari nilai korelasi genetik yang mempengaruhi yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai linked gen, serta metode dalam menghitung korelasi genetik juga berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pendokaan nilai repeatabilitas antar kelas. Di sini masing-masing individu ada dua data yaitu dari IPT1 dan IPT2. Lalu XY ini yaitu dari penjumlahan IPT1 dikali IPT2. Lalu sigma X ini yaitu jumlah semua hasil data dari IPT1, sedangkan sigma Y yaitu semua data penjumlahan dari IPT2, sedangkan sigma XY ini yaitu semua penjumlahan dari hasil XY ini. Sedangkan sigma X kuadrat yaitu hasil dari semua data yang masing-masing dikuadratkan IPT1-nya, dan XY2 semua data yang masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan, yang hasilnya ini. Rumus dari repeatabilitas antar kelas yaitu sigma XY dikurangi buka kurung sigma X buka kurung sigma Y buka kurung per N tutup kurung per akar buka kurung sigma X2 dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N tutup kurung dikali buka kurung sigma Y2 dikurangi buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat per N tutup kurung yang menghasilkan 0,151109. Setelah ini menghitung pendokaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Di sini ada bobot telur 1, bobot telur 2, dan bobot telur 3. Faktor koreksi atau FK Y titik-titik ini yaitu jumlah total dari bobot telur 1, bobot telur 2, dan bobot telur 3 yang dijumlahkan lalu dikuadratkan dibagi MM ini jumlah datanya yang menghasilkan 288,4. Setelah itu menghitung jumlah kuadrat antar individu JKB yang rumusnya sigma I YI kuadrat per MI kurang FK yang menghasilkan 27,1. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu JKW yaitu sigma I sigma J YI J kuadrat dikurangi sigma I YI kuadrat per MI yang hasilnya 86,29. Setelah itu menghitung derajat bebas antar individu DBB N kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Selanjutnya menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu N buka kurung MI kurang 1 tutup kurung yaitu yang hasilnya 24. Setelah itu menghitung kuadrat tengah antar individu KTB yaitu yang rumusnya JKB per DBB yang hasilnya 2,463636. Setelah itu menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu KTW. KTW sama dengan JKW per DBW yang hasilnya
3,595417. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW sama dengan ragam W. Ragam W sama dengan KTW sama dengan hasilnya sama dengan KTW yaitu 3,595417. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar individu KTHS yaitu KTHS sama dengan ragam S yang sama dengan KTB kurangi KTW per K yang hasilnya negatif 0,37726. Setelah itu menghitung repeatabilitas yaitu ragam B per ragam B tambah ragam W yang hasilnya negatif 0,11723. Daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Sumber keragaman SK, faktor koreksi, derajat bebas DB 1, jumlah kuadrat 20838,4. Setelah itu antar individu B, derajat bebasnya 11, jumlah kuadratnya 27,1, kuadrat tengah 2,463636, kuadrat tengah harapan KTH negatif 0,37726. Setelah itu sumber keragaman pengukuran dalam individu W, derajat bebasnya yaitu 24, jumlah kuadratnya 86,29, kuadrat tengahnya KT 2,463636, keliru, 3,595417, dengan kuadrat tengah harapan KTH-nya 3,595417. Berdasarkan dari data di atas diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur sebesar 0,151109 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, 3 sebesar negatif 0,11723. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas IPT1 dengan IPT2 tergolong rendah, sedangkan nilai pada returns dalam kelas pada bobot telur 1, 2, 3 tergolong rendah, rentan pada nilai repeatabilitas 0-1. Hal ini sesuai pendapat Len et al. 2019 menyatakan bahwa rentan pada nilai repeatabilitas 0-1, yang mana sifat dikatakan rendah bila bernilai lebih dari 0,2, sedangkan bila bernilai 0,2-0,4 dan tinggi bila bernilai lebih dari 0,4. Makin besar nilai repeatabilitas suatu sifat, maka makin baik indikator kemampuan reproduksi. Repeatabilitas merupakan karakteristik suatu sifat pada populasi. Nilainya tidak berasosiasi dengan ternak secara individual. Repeatabilitas tidak bersifat tetap, namun ada faktor-faktor seperti perbedaan antar individu pada suatu ternak cenderung mempengaruhi nilai repeatabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi 2016 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas produksi dikarenakan variasi yang timbul dari faktor genetik seperti bibit yang unggul dan sistem perkawinan yang tepat, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi yaitu tata laksana, manajemen pakan, dan iklim. Kesimpulan dari laporan ini yaitu berdasarkan dari data di atas diperoleh nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur 1 yaitu sebesar negatif 0,90403. Hal ini disebabkan oleh kurang banyaknya jumlah pejantan, sedangkan nilai heritabilitas pada bobot telur 1 sebesar 1,276834. Hal ini dikarenakan jumlah data yang sedikit dan tingginya ragam dalam pejantan daripada antar pejantan. Berdasarkan dari data di atas diperoleh hasil nilai korelasi genetik antar indeks bentuk telur 1 dengan bobot telur 1 sebesar 0,153515. Penyebab dari nilai korelasi genetik yang mempengaruhi yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai, serta metode dalam menghitung korelasi genetik juga berpengaruh dalam hasil yang diperoleh. Berdasarkan dari data di atas, probabilitas antar kelas pada indeks bentuk 1 dan bentuk telur 2 sebesar 0,151109 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1 dari sebesar negatif 0,11723. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.